Shalom anak Tuhan dimanapun hari ini berada. Kembali kita akan reva yang terambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 35 sampai dengan 41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Anak Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, lewat pembacaan firman Tuhan, saya akan berikan tema bagi kita: berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Sebagaimana murid-murid melakukan perjalanan bersama dengan Yesus menyeberangi danau, demikianlah sebenarnya kehidupan kita setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya yang sedang menjalani kehidupan kita ini. Kita sedang berjalan dengan Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan kita akan belajar beberapa hal tentang berjalan bersama dengan Tuhan, supaya kita jangan salah menafsirkan, salah memaknai, dan pada akhirnya akan ada orang yang menyesal menjadi anak Tuhan, menyesal menjadi orang Kristen. Maka dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar tentang itu. Yang pertama, pada ayat 35 sampai dengan 38, berjalan bersama Tuhan, masalah akan tetap ada. Mungkin kita pernah berpikir kalau kita menjadi orang percaya, kita menjadi orang Kristen, tidak akan ada masalah. Apakah masalah pikiran, masalah perasaan, masalah masyarakat, masalah lingkungan, masalah kebutuhan, dan lain sebagainya. Ingat, mengikut Tuhan masalah tetap ada. Seperti yang terjadi dalam perjalanan murid-murid bersama dengan Yesus menyeberangi danau. Mereka menghadapi masalah, yaitu bahwa dikatakan topan datang, dan topan itu topan yang sangat dahsyat. Kemudian ombak juga menyembur, danau itu mengamuk. Hari ini kita akan belajar bahwa berjalan bersama Tuhan, masalah akan tetap ada, pencobaan akan datang. Pencobaan datang silih berganti. Ya, saya gambarkan masalah di situ adalah pencobaan yang datang silih berganti bagi kita. Pencobaan itu bukan dari Tuhan. Jangan pernah orang percaya anak Tuhan berkata bahwa ketika dia dicobai dikatakan pencobaan ini dari Tuhan. Salah. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Tapi pencobaan itu datang dari dua hal. Yang pertama datang dari hasrat, dari keinginan, dari impian, dari ambisi kita. Karena keinginan kita dicobai. Kemudian pencobaan itu datang dari si jahat, datang dari si iblis, dengan maksud untuk menjatuhkan kita, dengan maksud untuk membuat kita tidak bertumbuh, dengan maksud supaya kita akhirnya kecewa memiliki Tuhan dan akhirnya tidak mau mengandalkan Tuhan. Itulah tujuan dari pencobaan. Seperti yang dilakukan oleh iblis kepada Tuhan dalam masa 40 hari puasa. Dia dicobai di padang gurun. Maksudnya adalah untuk menjatuhkan. Maka berjalan bersama Tuhan, pencobaan juga akan datang silih berganti. Justru karena kita berjalan bersama Tuhan, pencobaan itu akan terus dilontarkan, terus akan dilesatkan kepada kita, seperti yang dialami oleh Ayub. Kemudian bukan saja pencobaan yang silih berganti, masalah yang datang
kepada orang percaya karena dia berjalan bersama Tuhan juga adalah ujian iman. Jadi ujian akan terus terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ujian itu bukan untuk menjatuhkan. Ujian itu adalah untuk menaikkan level iman kita, level kerohanian kita, untuk menaikkan kedewasaan daripada iman kita. Ujian itu supaya kita naik kelas, naik tingkat. Kita akhirnya bertumbuh, akhirnya menghasilkan buah bagi nama Tuhan. Dan buah itu adalah buah yang matang, buah yang sedap untuk Tuhan. Itu yang akan terjadi dengan setiap orang percaya. Jadi berjalan bersama Tuhan akan ada masalah, ada pencobaan, ada juga ujian. Kemudian yang kedua, berjalan bersama Tuhan, masalah pasti selesai. Jadi jangan dipikir ketika datang masalah itu tidak akan berakhir, tidak akan selesai. Mau pencobaan, mau ujian, pasti akan selesai. Masalah pasti selesai karena ada Tuhan yang berkuasa. Kemudian masalah pasti akan selesai karena Tuhan yang berkuasa itu pasti akan bertindak. Seperti yang dilakukannya ketika mereka sedang menyeberangi danau. Bukan saja Tuhan itu akan bertindak, tapi Dia akan terus menyertai dengan kuasanya. Jadi yakinlah, berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan disertai terus menerus dengan kuasanya. Bukan pada saat berjaga saja, bukan pada saat kita berseru saja, tapi pada saat istirahat pun, pada saat tidur pun, pada saat tergeletak pun, pada saat tidak berdaya pun, sebenarnya kita disertai dengan kuasa Tuhan karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, pada ayat 40 sampai dengan 41, berjalan bersama Tuhan, kerohanian kita akan bertumbuh. Kita lihat bahwa murid-murid sampai pada titik mereka ada di dalam perahu mengalami badai, mengalami topan yang dahsyat, mereka belum mengenal Tuhan. Setelah Tuhan menghardik angin, menghardik danau, kemudian mereka berkata, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau, air pun tunduk kepada Dia. Berarti mereka belum mengenal. Nah, setelah itu nanti selanjutnya mereka akan semakin mengenal. Untuk memberitahu kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita akan semakin mengenal Tuhan. Semakin mengenal kuasanya, semakin mengenal kemuliaannya, semakin mengenal kekudusannya, semakin mengenal kehendaknya, semakin mengenal apa rancangan-rancangannya bagi kita. Kemudian bukan semakin mengenal saja, lewat pengenalan itu kita akan semakin mempercayai Tuhan. Kan dikatakan, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bukankah kamu sudah melihat dari awal sampai detik ini apa yang kulakukan? Apa yang terjadi dengan otoritas yang ada padaku? Apa yang dialami oleh orang-orang yang datang kepadaku? Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Maka ketika kita berjalan bersama Tuhan, masalah yang datang itu, pencobaan yang datang, ujian yang datang itu akan membuat kita semakin mengenal Tuhan, bahkan semakin mempercayai Tuhan. Bukan itu saja, kita akan semakin mengenal Dia, kita akan semakin mempercayai Dia, dan selanjutnya kita pasti akan mengandalkan Tuhan. Kerohanian kita bertumbuh, kita akan semakin mengandalkan Tuhan. Dalam semua hal kita akan andalkan Dia. Kita tidak lagi mengandalkan pikiran kita, tidak lagi mengandalkan kepada kemampuan kita, tidak lagi mengandalkan orang-orang di sekitar kita, tidak lagi mengandalkan keluarga sanak saudara kita, tapi kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika menghadapi masalah, ketika pencobaan datang, ketika ujian terjadi. Anak-anak Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, berjalan bersama Tuhan, sungguh masalah pasti ada. Berjalan bersama dengan Tuhan, masalah pasti selesai. Berjalan bersama Tuhan membuat kita mengalami kerohanian yang bertumbuh. Amin. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Kebenaran firman-Mu telah menolong kami, menyadarkan, mengingatkan kami bahwa ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, masalah tetap akan ada, namun masalah pasti akan selesai, dan itu akan membawa kami mengalami pertumbuhan kerohanian yang lebih baik. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.